wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya saya bisa menyelesaikan tugas ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Salam takzim kepada dosen pengampu Bapak Dr. Wahab MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Lokal. Tema kita kali ini adalah membincangkan tentang tradisi berwah di Sungai Kakap yang berlatar belakangkan suatu kebudayaan atau tradisi atau adat istiadat yang biasanya diartikan sebagai suatu ketentuan yang berlaku di masyarakat dan menjelaskan suatu keseluruhan cara hidup dalam bermasyarakat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi mempunyai dua arti. Yang pertama yaitu adat istiadat turun-temurun yang masih dijalankan masyarakat. Yang kedua yaitu dengan adanya penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan suatu cara yang baik dan benar-benar adanya. Yang demikian tersebut, tradisi ini merupakan suatu istilah generik atau untuk merujuk dari segala sesuatu yang hadir yang disertai kekinian. Sedangkan menurut para ahli, menurut E.B. Taylor, seorang antropologi Inggris, mendefinisikan suatu budaya yaitu sebagai suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain yang didapatkan oleh manusia, yang dimana manusia tersebut atau anggota masyarakat. Pada era modern ini masih banyak tradisi yang tetap dipertahankan secara turun-temurun dari nenek moyang kita hingga anak cucu pada suatu masyarakat. Demikian juga yang terjadi di Dusun Nirwana, Kelurahan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, di mana tradisi ini yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Sungai Kakap adalah tradisi berwak. Secara umumnya, selamatan di dalam peristiwa kematian suatu anggota keluarga atau masyarakat sekitar yang ada di Sungai Kakap yang mereka kenal dengan sebutan tradisi berwak. Upacara ini biasanya dilaksanakan pada hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-15, ke-25, ke-40, ke-100, dan setiap ulang tahunnya atau haul, dan beberapa kali dan seterusnya dari meninggalnya seseorang tersebut. Pada hari-hari tersebut, keluarga arwah mengundang masyarakat setempat untuk menghadiri acara selamatan atau acara berwah tersebut. Di saat hari ketiga kematian, yang dilakukan yaitu dengan tradisi bersiri, yaitu seluruh pihak keluarga pergi ke makam untuk berziarah serta berdoa di sana. Setelah pulang dari berziarah makam, para pihak keluarga yang memasuki rumah diwajibkan atau dianjurkan untuk membasuh muka di dalam kuali yang berisi air, yang dimana isi kuali tersebut yang terdiri dari telur, daun sirih, pinang, keminting, paku, dan barang-barang lainnya. Setelah melakukan bersih ini,
Barang-barang yang digunakan untuk memandikan jenazah atau barang-barang yang digunakan jenazah semasa hidupnya diberikan tepung tawar atau dibiarkan di tanah selama 3 hari bertujuan untuk menolak bala. Setelah melakukan prosesi ini, pihak keluarga menghidangkan yang mana makanan yaitu cendol atau makanan lainnya untuk dimakan bersama-sama. Di hari ke-7 dari hari peristiwa kematian ini dilakukan upacara tahlilan, yang dimana upacara tahlilan ini dibacakan Al-Quran secara beramai-ramai atau sampai khatam yang dibacakan oleh pihak keluarga. Selanjutnya, yang dimana dari tradisi ini di hari ke-7 atau di hari 1 minggu kepergian almarhum, mereka membaca surah Al-Fatihah, Yasin, tahlil dan doa-doa untuk almarhum atau almarhumah. Kemudian dilanjutkan dengan acara makan dan minum, yang dimana acara makan dan minum di sini dilakukan secara beramai-ramai atau secara sampahan dengan keluarga maupun masyarakat yang diundang, yang dimana keluarga dan masyarakat setempat akan melakukan tradisi berdoa ini untuk dari acara selamatan tersebut. Dari masyarakat setempat pada hari pertama, hari ketiga itu dipercayai bahwa arwah orang yang meninggal itu masih ada di rumah atau pulang ke rumah dan masih berada di dalam rumah. Arwah tadi masih tidur di tempat tidur. Selain itu, stanggi atau kemenyan diletakkan di ujung kepala arwah selama 7 hari. Setelah hari ke-7, dipercayai bahwa arwah tersebut tidak berada lagi di dalam rumah, tetapi berada di luar mengelilingi rumah. Arwah tersebut dapat melihat apa yang diperbuat oleh keluarganya di dalam rumah. Pada hari ke-25, dipercayai bahwa arwah tersebut di depan pintu rumah. Pada hari ke-40, mereka mempercayai bahwa berada di atas punggung rumah. Pada hari ke-100, mereka mempercayai bahwa arwah tersebut sudah pergi jauh dari rumah dan meninggalkan keluarganya. Setelah itu, arwah tidak lagi datang-datang ke rumah untuk selamanya. Dalam upacara berdoa ini, upacara berdoa ini digunakan dengan menghidangkan makanan nasi lengkap serta kue yang disiapkan dari tuan rumah. Stanggi sebagai alat atau syarat untuk menghantar doa kepada arwah atau almarhum atau almarhumah. Selanjutnya, adapun gambaran pelaksanaan dari pembacaan doa arwah pada hari pertama sampai hari ketiga ini dilaksanakannya pada malam hari setelah sholat Isya, bertujuan sebagai hari turun tanah, dengan membacakan Al-Fatihah, Yasin dan membaca doa disertai pembakaran stanggi. Setelah baca doa selesai, disajikan makanan nasi serta lauk pauk sebagai hidangan yang disediakan oleh pihak tuan rumah atau keluarga, yang dimana setelah itu acara berdoa selesai, maka dilanjutkan dengan membaca Al-Quran dari juz pertama sampai juz 30, yang dimana dilakukan dari keluarga semajid selama 7 hari sampai khatam. Setelah itu, stanggi diletakkan di ujung kepala dari tempat tidur arwah selama 7 hari. Jika pepagar stanggi tidak dibuat, maka mereka mempercayai bahwa di dalam rumah hanyalah setan dan iblis. Selanjutnya ada perbedaan di hari ke-7 ini, di mana kenduri arwah di sini atau berdoa dilakukan pada siang hari dengan melaksanakan khatamul Quran serta diiringi doa arwah beserta pembakaran kemenyan atau setanggi. Pada hari ke-20
ke-60, ke-100 itu dilaksanakan pada malam hari setelah sholat Isya. Mereka membacakan tahlil, yasin, doa yang disertai pembakaran setanggi yang dikirim kepada arwah. Tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan berwah ini pada hari ke-20, ke-40, dan ke-60 atau ke-100. Maksud dari upacara ini adalah mengantarkan arwah si mayit dan minta mohon kepada Allah agar si mayit diampunkan dosanya dan dilapangkan kuburnya. Dalam upacara ini itu dibakarlah setanggi hingga mengeluarkan asap atau bau wangi. Upacara ini menyesuaikan dengan status sosial si mayit tersebut. Semakin tinggi status sosial si mayit, maka akan semakin besar pula penyelenggaraan keselamatan tersebut. Tetapi juga ada masyarakat menggelar acara ini atau tradisi ini dengan secara sederhana atau secara keluarga saja jika mereka kurang mampu untuk secara besar-besaran. Dan selanjutnya yaitu menurut kepercayaan masyarakat setempat, jika upacara ini tidak dilaksanakan, maka pihak keluarga atau ahli waris merasa kasihan terhadap arwah si mayit tersebut, seolah-olah tidak dihormati dan tidak diurus oleh pihak keluarganya sendiri. Acara berwah juga kebanyakan pada malam hari tepatnya selepas sholat Isya, karena menunggu kedatangan jamaah yang melaksanakan sholat Isya yang ada di masjid atau surau-surau terdekat. Setelah para tamu atau masyarakat datang dan berkumpul, maka acara berwah ini dilakukan dan tahlil serta doa-doa maupun yang dimulai oleh masyarakat atau jamaah setempat. Upacara ini juga dijelaskan oleh dari UU Hamid. Ia berpendapat bahwa hampir dapat dipastikan bahwa tradisi memperingati hari kematian dari ke-7 sampai ke-1000 merupakan peninggalan dari tradisi atau kepercayaan yang memang pernah dianut oleh orang Melayu sebelum mereka mendapatkan hidayah dari Allah, beralih kepada agama yang lurus, agama Islam yang mampu memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Dari hari pertama penguburan sampai hari ke-7, mereka umumnya mempercayai bahwa orang yang mati itu bolak-balik ke antara kubur dan alam gaib dengan rumahnya. Karena itulah menghindari arwah itu untuk pulang ke rumahnya, maka jalan yang ditempuh sewaktu pergi mengubur harus berbeda dengan jalan ketika pulang dari kuburan. Dengan begitu, menurut pikiran mereka bahwa arwah akan susah pulang ke rumahnya. Dan tempo kepulangan arwah semakin lama semakin panjang setelah 7 hari berturut-turut. Maka akhirnya sampailah kepada ke-1000 hari atau ke-setahun. Pada hari ke-1000 adalah hari terakhir kepulangan atau kunjungan arwah. Sesudah itu tidak datang-datang lagi selama-lamanya. Begitulah pula pada yang dikandung oleh upacara kematian itu sendiri. Upacara kematian itu sendiri dilakukan yang berlanjut dengan ke-40 atau setiap 100 hari. Si mati memberikan makan dan minum kepada hadirin dan meminta baca dari pihak keluarga si mati memberikan makan serta minum kepada hadirin yang dimintakan baca doa. Memberikan makanan dan minum ini dipandang oleh keluarga si mati sebagai sedekah mereka yang amalannya diharapkan dapat melapangkan si mati dan kuburannya. Begitu juga pembacaan doa meminta kepada Tuhan agar si mati diterima dengan baik. Sedangkan pembacaan doa minta kepada Tuhan agar sedangkan keluarga sanak saudara yang ditinggalkan berada dalam keselamatan. Adapun peringatan ke-1000 merupakan peringatan terakhir ini juga berpisah dengan ingatan, sebab selepas itu tidak ada lagi upacara peringatan untuk si mati dan tinggallah hanya kenangan. Ada juga orang yang melaksanakan haul atau ruahan berwah ke hari ke-1000
2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dari acara ruahan ini. Yang pertama yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah dan selalu mengingat kematian, mengucapkan rasa syukur, memberikan sedekah, dan selalu berbagi kepada sesama, dan kita selalu mengingat kematian. Alhamdulillah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah hanyalah datang dari diri saya sendiri. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam apapun, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya masih dalam belajar atau masih dalam mengawasi pelajaran ini dan masih mendalami ilmu ini. Terima kasih saya ucapkan.